Kita akan membahas terkait dengan para pemuda yang harus melek politik. Menurut saya saat ini data Mbak Kusung nanti ini, apakah pemuda ini penting untuk mengetahui politik atau hanya dari sisi intelektualnya saja? Apakah boleh ikut serta dalam kegiatan praktis atau tidak? Nah, Mbak Kusung, kira-kira para pemuda itu boleh nggak ikut politik? Boleh sekali. Boleh sekali. Bahkan ini penting sekali ya bagi para pemuda Indonesia ini untuk mengikuti kegiatan politik. Karena manfaatnya ini bagi para pemuda itu sangat banyak sekali. Contohnya, dengan mengikuti politik, maka Indonesia akan paham mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Tapi kita lihat realita ya, saat ini dengan bonus demografi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu yang berpotensi Indonesia mencapai di masa keemasannya pada tahun 2045 mendatang insya Allah, kita sangat miris karena kebanyakan para pemuda dan pemudi itu tidak melek politik. Nah, kira-kira ini bagaimana pandangan Pak Kusno? Iya, betul sekali mengenai pemuda yang kurang melek politik, karena sifat pemuda sekarang yang terlalu bergantung kepada teknologi, tidak tertarik terhadap politik. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kepada bonus demografi yang akhirnya dialami oleh Indonesia. Para pemuda itu kan melingkupi siswa dan mahasiswa, berarti mereka boleh ikut politik dong? Boleh sekali. Ini dalam pengawasan pemilu, pengawasan yang ada di KPU. Kalau ikut kampanye partai politik boleh nggak? Tapi dia bukan anggota partai, tapi dia ikut kampanye, boleh nggak? Boleh sekali. Boleh. Kenapa boleh? Kan tadi katanya itu. Kan pemuda ini boleh berkontribusi dalam politik, tapi bukan berarti di dalam lingkup sekolah atau kampus mereka. Tapi di luar itu boleh, contohnya dengan aktif demokrasi, aktif pemilu, aktif kampanye di media sosial. Nah, itu kan di luar dari sekolah. Itu karena salah satu pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi. Nah, Oke. Jadi pemuda ini penting ya, mengetahui politik dan boleh ikut politik praktis. Boleh, karena politik praktis ini sangat bermanfaat sekali. Di mana adanya politik praktis ini dapat mempengaruhi pandangan atau kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalnya bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kita lihat realitanya itu para pemuda yang ikut menyuarakan pendapatnya juga tidak berhasil di medsos, tidak berhasil di DPR, maka turun ke jalan untuk demonstrasi. Dan kebanyakan yang melakukan anarkisme itu berasal dari para pemuda. Nah, itu bagaimana itu? Ini kan jadi salah alurnya ini. Gimana? Nah, yang pemuda yang terkena anarkisme itu sebenarnya bukan dari para pelajar atau dari mahasiswa sendiri. Pengalaman saya waktu itu ikut demo di depan gedung DPR. Oh, pernah ikut demo? Pernah. Oh, pernah ikut demo. Ternyata pelaku ini. Nah, kami sebagai mahasiswa ini bukan hanya bersorak-sorak di depan gedung DPR atau hanya bernyanyi di depan gedung DPR, tapi kami di sini tuh memahami sekali isi dari hukum yang sedang bermasalah mengenai materi yang ada, dan kami di sini juga secara benar urutan demonstrasinya, bukan anarkisme. Nah, biasanya oknum-oknum ini tuh diselundupi oleh orang-orang tertentu untuk untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Ya, tapi intinya Mbak Kusnul ini pernah ikut demo ya. Oke. Pesan saya kepada para pemuda di Indonesia, mari melek politik. Misal kita mulai dari medsos, kita sebarkan mengenai pentingnya politik. Lalu kita baca berita tentang politik, bukan membaca berita yang hoax. Kita harus mencari tahu sumber-sumber yang benar datanya, agar tidak salah dalam membaca berita dan tidak salah mencerna fakta-fakta yang ada. Oke, Mbak, terima kasih sekali Mbak. Ini Mbak Kusnul. Terima kasih banyak Mbak. Semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.